Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Deddy. Bagaimana keadaan dan kabarnya, Pak? Ya, puji Tuhan, baik, sehat. Bisa saya geser dulu ya, Pak ya. Ya, Baik. Dalam kesempatan yang berbahagia dan indah ini, ada yang mau saya tanyakan. mm-mm. Kira-kira Bapak bisa memperkenalkan diri, Pak? Oh ya, saya Franciscus Pranseda, Kepala Sekolah dari SMPN 11 Satap Belimbing. Tepatnya ada di Desa Nusa Kenikap, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi. Begitu. Baik, Pak. Bapak sudah memperkenalkan diri. Bapak mengatakan bahwa Bapak adalah seorang kepala sekolah di mana tadi, Pak? SMP 11 Satap Belimbing. Itu di mana, Pak? Di Desa Nusa Kenikap, masuk lewat Simpang Polres ke dalam. Oh, begitu Ya. ya, Pak ya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya, Pak ya. Iya, ya. Yang pertama itu Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Baik. Yang pertama-tama, saya tentu akan mencari tahu nilai-nilai atau kebajikan apa yang terdapat dalam satu kasus, gitu. Lalu, tentu saya melihat dari sudut pandang moral atau hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu bahwa benar lawan salah. Nah, namun jika masih bisa dikatakan benar lawan benar, tentu masalah tersebut adalah dilema etika. Begitu, Pak. Baik, Bapak sudah mengatakan bahwa dilema etika ya, Pak ya. Ya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan mengambil sebuah keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Uh, Selama ini saya melakukan identifikasi dan menganalisis kasus dari berbagai sudut pandang itu, yaitu untuk mengetahui akar atau pokok permasalahan. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dari keputusan tersebut, apakah nanti menguntungkan banyak orang atau sebaliknya tidak ada yang dirugikan dan sebagainya. Begitu. Baik, Bapak mengatakan bahwa sebuah keputusan itu harus mengandung nilai keuntungan ya Pak ya. Itu tidak merugikan orang lain lah ya Pak ya. Ya. Baik. Yang menjadi pertanyaan saya berikutnya adalah langkah-langkah apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak? Untuk langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari mencari tahu penyebab permasalahan terutama. Kemudian kita cari tahu untuk menentukan siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kemudian memanggil orang-orang yang terlibat untuk mengonfirmasi permasalahan. Kemudian mungkin menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga-warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kita memutuskan atau mengambil solusi yang tepat, kira-kira apa yang akan kita lakukan. Itu. Ya. Hal-hal yang sudah Bapak sebutkan tadi adalah hal-hal yang sangat luar biasa untuk saya ya Pak ya. Hal-hal apa saja Pak selama ini yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan dalam kasus-kasus ini Pak? Khususnya dilema etikanya Pak. Pengalaman selama ini saya dalam menangani sebuah kasus itu, ya yang pertama melakukan analisis kasus terlebih dahulu melalui diskusi dengan pihak yang terlibat dan menerima masukan atau pendapat dari pihak yang lain. Nah, sebagai pertimbangan, kemudian dengan cara menentukan solusi, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum. Nah, solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang atau tidak. Itu yang terutama. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Fran. Bapak mengatakan bahwa setiap solusi itu harus memiliki manfaat ya Pak ya. Terutama untuk banyak orang. Yang berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi suatu tantangan dalam pengambilan keputusan dalam berkaitan dengan masalah-masalah yang telah
terjadi selama ini dalam kasus etika. Ya, baik. Ini yang menjadi dilema terkadang. Ketika kita mengambil suatu keputusan, tentu ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, tantangan dalam mengambil keputusan adalah ketika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, sehingga untuk mencari keputusan yang terbaik harus menguntungkan kedua belah pihak itu dan tidak merugikan salah satunya begitu. Apalagi jika permasalahan tersebut keduanya sama-sama benar. Di sini kadang terjadi dilema untuk menentukan keputusan itu. Baik Pak, Bapak sudah mengatakan bahwa harus balance, seimbang intinya ya, Pak. Seimbang, betul betul. Ya. Baik Pak, apakah selama ini Bapak menjadwalkan untuk sebuah penyelesaian dari kasus dilema etika nih Pak? Apakah Bapak secara langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal yang untuk menyelesaikan masalah itu Pak? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya saya langsung putuskan pada saat itu juga. Apa kira-kira tindakan yang dilakukan selanjutnya. Tetapi jika masalah itu rumit atau sulit, tentu yang saya lakukan biasanya itu adalah sesuai langkah-langkah yang disebutkan pada nomor 3 tadi, yaitu mencari tahu penyebab permasalahan terlebih dahulu, kemudian menentukan siapa saja yang terlibat, kemudian memanggil orang-orang terlibat untuk mengonfirmasi permasalahan, dan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, berdiskusi dengan warga sekolah, membuat beberapa solusi keputusan, menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum memutuskan, sehingga kemudian nanti setelah ditimbang, kemudian setelah dipikirkan solusi apa yang tepat, baru kemudian kita putuskan inilah yang terbaik. Jadi dari keputusan itu. Ya, seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Bapak sudah mengatakan rangkaian bahwa segala sesuatu harus ditimbang sebelum mengambil sebuah keputusan ya Pak ya. Jadi, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika nih Pak? Dalam mengambil suatu keputusan, tentu saya melibatkan pihak yang terlibat dalam selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder maupun wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan ini. Jadi banyak yang membantu dan mencari alternatif solusi. Jadi keputusan ini tidak saya ambil sendiri, melainkan melibatkan banyak sekali orang-orang yang ada di sekitar atau orang-orang terdekat dari yang pihak bermasalah ini. Nah, supaya kita bisa mencari tahu apa informasi-informasi yang detail menyangkut tentang si pembuat masalah ini. Jadi dengan demikian kita tahu bagaimana nanti solusi untuk memutuskan permasalahannya seperti apa. Solusinya maksudnya. Baik, terima kasih Pak. Berarti Bapak ini melibatkan semua pihak ya Pak ya? Iya, iya. Dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, hal apa yang bisa Bapak petik? Untuk hal yang menjadi pembelajaran atau yang bisa saya petik dari rangkaian permasalahan dalam menghadapi masalah selama ini, dalam mengambil suatu keputusan harus menanggalkan keegoisan terutama. Jadi kita sebagai kepala sekolah atau siapapun pemimpin pembelajaran, keegoisan ini yang harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian dengan demikian ketika keegoisan ini sudah kita hilangkan, jadi akan muncul kebijaksanaan lah istilahnya dalam diri itu untuk memutuskan apa yang terbaik dalam keputusan kita. Kemudian yang menjadikan pertimbangan juga menentukan solusi tepat dengan baik. Nah, jadi jika permasalahan tersebut melibatkan diri sendiri, melibatkan orang lain, bahwa siapapun harus siap menerima konsekuensi dari apa yang kita putuskan. Itu. Jadi intinya keegoisan dalam diri kita itu harus kita buang jauh-jauh. Mari kita tentukan solusi yang terbaik supaya yang si pembuat masalah ini tidak merasa dirugikan dan yang satunya juga tidak merasa dirugikan. Jadi sama-sama
ada keseimbangan lah antara keduanya. Saya rasa begitu, Pak. Baik, terima kasih Pak. Berarti intinya bahwa kita harus membuang rasa ego lah Pak ya. Artinya kita tidak boleh berat sebelah ya Pak ya. Berat sebelah ya. Baik, terima kasih Pak. Saya mengkonfirmasi semua apa yang telah Bapak sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Kita cukupkan sekian nih Pak. Oke. Selamat malam Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak.